Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 3 Situbondo, kelas online PPKN hadir untuk yang pertama kali di masa belajar dari rumah. Untuk memulai kelas online ini, mari kita mulai dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kompetensi dasar di bab 1 ini adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kita nanti akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila dengan baik dan benar. Jadi kamu nanti diharapkan dapat menjelaskan arti kedudukan Pancasila serta fungsi Pancasila bagi negara Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini kita nanti akan belajar apa sih perbedaan Pancasila, bagaimana Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara, dan bagaimana pula Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Apa perbedaan dari keduanya itu? Yang ketiga, membiasakan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tentunya kalau membiasakan berperilaku itu diterapkan di berbagai macam lingkungan. Contoh yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Bagaimana kamu berperilaku atau membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, terlebih lagi di lingkungan bangsa dan negara. Terkait penilaian, ada 3 macam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, dibagi menjadi 2 yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Contohnya seperti kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, dan kesopanan. Bisa dinilai dari mana? Contoh yang paling sederhana yaitu etika komunikasi kamu dengan Bapak Ibu guru atau teman-teman kamu. Jika Bapak Ibu guru bertanya tentang materi hari ini, misalnya sudah jelas materi hari ini, kemudian ada siswa yang menjawab dengan huruf Y saja, berarti kita bisa menilai bagaimana sikap siswa tersebut. Contoh yang lain, saat ada perintah jangan mengirim hasil screenshot atau foto presensi kehadiran ke grup WA. Namun ada siswa yang tetap mengirim hasil presensi tersebut ke grup WA. Bisa kita lihat bagaimana tingkat sikap siswa tersebut. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, ada tes tulis dan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan terkait komentar dan respon kamu di setiap materi. Terlebih lagi jika mau berkomentar silakan tulis nama dan kelas. Untuk KKM, penilaian sikap minimal adalah B. Untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan minimal adalah 75. Kita masuk ke materi. Arti kedudukan Pancasila. Yang pertama, sejarah tentang penyusunan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ada 2. Yang pertama kita akan mempelajari sejarah penyusunan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penyusunan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nanti jika ada pertanyaan, sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang apa? Jadi jawabannya yaitu membahas tentang dasar negara. Di sini ada 3 tokoh yang diangkat dalam sidang tersebut karena mengusulkan isi dasar negara.
Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin pada pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian Bapak Supomo mengusulkan isi dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kamu bisa mencari apa isi ketiga pidato tersebut. Kemudian kamu juga bisa membandingkannya. Isi pidato siapa yang paling mendekati dengan isi Pancasila pada saat ini? Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyebutkan istilah dasar negara dengan Pancadharma. Kemudian oleh seorang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin, beliau menyarankan rumusan dasar negara tersebut dinamakan dengan Pancasila. Dan di tanggal 1 Juni, istilah Pancasila diangkat dalam kehidupan kenegaraan yang dikenalkan oleh Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-16, terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sota Soma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsekerta berasal dari kata panca, yaitu 5, dan sila artinya sendi atau asas. Berarti Pancasila itu artinya adalah batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPU PKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah Indonesia merdeka atau sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang pertama, menghasilkan 3 keputusan. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan tersebut, di alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dilaksanakan oleh PPKI. Kemudian ada keputusan yang ketiga, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP atau KNIP. Apa itu KNIP? KNIP itu adalah sebuah badan yang membantu tugas kepresidenan. Kemudian diperluas tidak hanya membantu tugas kepresidenan, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Nah, KNIP ini adalah merupakan cikal bakal dari DPR sekarang ini. Tugas KNIP atau KNIP adalah membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Lanjut, kita ke fungsi Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi, roh Pancasila itu tetap ada, tetap menjiwai bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian berarti gambaran tentang sikap, perilaku, atau amal perbuatan manusia. Pancasila dijadikan kepribadian bangsa Indonesia berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya,
Pancasila itu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar dari sumber hukum tersebut. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur, meskipun hanya PPKI yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, namun PPKI ini adalah wujud perwakilan atau wujud badan perwakilan suara rakyat Indonesia. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia lewat BPU, maksud saya lewat PPKI. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Gambaran tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya Pancasila itu dijadikan kerangka, kemudian acuan, tolak ukur, arah, dan tujuan dari pembangunan Indonesia. Itu tadi adalah penjelasan tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Jika ada materi yang belum jelas atau belum dipahami, silahkan kamu WA pribadi saya atau silahkan berkomentar di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke penugasan. Ada 4 pertanyaan yang harus kamu selesaikan. Bagaimana cara mengirim tugasnya atau menyelesaikan tugas ini akan saya jelaskan di blog pribadi saya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.